Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, bil qur'ani imama bil mu'minina wal muslimina ikhwana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sampai pada detik ini, kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan, kesempatan-kesempatan, nikmat lahir batin, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat sempat yang tidak mampu kita menghitungnya. Kita bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bisa dapat makan, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup kita ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya, sudah seyogianya kita sering-sering bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, termasuk di antara itu adalah meningkatkan kualitas ilmu kita. Yang salah satu caranya adalah dengan menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya seringkali mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga lisan. Rasulullah Muhammad SAW pernah berpesan khusus kepada Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib itu adalah misan, sepupunya Rasulullah Muhammad SAW. Bapaknya Sayyidina Ali dan bapaknya Rasulullah itu saudara. Abdullah dan Abu Thalib itu saudara kandung. Jadi statusnya adalah bisa, sepupu misan. Ketika Rasulullah mensiarkan Islam, mendakwahkan Islam, dari kalangan orang-orang dewasa yang pertama kali menyambut seruan Rasulullah itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan perempuan itu adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Dari kalangan anak-anak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini yang dalam sejarah disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali, paling awal mula-mula memeluk Islam. Memeluk Islam saat itu tidak seperti saat sekarang. Tantangannya berat, sangat berat. Tantangannya berbeda, situasi kondisinya serba mencekam. Orang masih harus sembunyi-sembunyi mengakui keimanan, keislamannya. Kalau sekarang kita dengan lantang percaya diri, tidak ada hambatan, azan,
sholat ke masjid, ke musola tanpa hambatan. Saat itu tantangannya adalah, taruhannya adalah nyawa, taruhannya adalah siksa, taruhannya adalah dikucilkan, diusir dari kaumnya, dari keluarganya kalau ketahuan memeluk Islam. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan pesan khusus kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ya Ali, ma khalaqallahu fil insani afdal minal lisan. Wahai Ali, tidak ada yang lebih afdal, lebih utama, lebih indah, lebih bagus yang Allah telah ciptakan bagi manusia itu selain lisan. Dengan kata lain, lisan adalah sebaik-baiknya pemberian Allah kepada manusia. Itu pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Karena lisanuka yudkhiluka ilal jannah am yudkhiluka ilan nar. Dengan lisan, cukup dengan lisan itu cukup untuk bisa menjadikan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Bapak Ibu, orang masuk surga itu tidak mesti punya tangan, tidak mesti punya kaki. Orang yang disabilitas, orang yang cacat, orang yang kurang secara fisik tetap punya hak untuk bisa masuk surga, tetap punya peluang untuk bisa masuk surga. Tetapi lisannya akan sangat menentukan apakah dia masuk surga atau tidak. Maka kata Rasulullah, karena lisan ini mampu menggiring, membawamu kepada neraka ataupun surga, fasjunhu, penjarakan, kerangkeng, tutup. Waktunya ngomong ya ngomong, waktunya bicara ya bebasin. Ya, waktu bicara ya kasih waktu, tapi dibatasi, jangan sebebas-bebas. Fasjunhu, penjarakan lisanmu, kata Rasulullah SAW, fa'innahu kalbun akul. Karena lisanmu itu ibarat bagaikan anjing liar. Anjing liar itu bisa saja dia menyerang tanpa sebab, bisa saja dia sangat kelaparan sehingga membutuhkan mangsa. Intinya lisan kita bisa sangat galak, bisa sangat liar kalau tidak dikerangkeng, kalau tidak dipenjarakan. Mari kita cermati pesan ini. Yang mengawali ini ingin sedikit mengomentari tentang apa yang viral belakangan. Semua tentu ada ibrohnya, semua tentu ada rahasianya, tentu ada pelajaran. Menunjukkan bahwasanya orang itu bisa berkata kasar, tidak peduli statusnya apa, siapa, jabatannya, mau itu pemuka agama, mau itu orang yang tidak mendalami agama, sangat mungkin bisa terpeleset atau terucap kata-kata yang kurang pas. Maka kita harus jaga, kita batasi. Kenapa? Karena memang Masya Allah ya, kita kalau melihat zaman sekarang, kalau diibaratkan lisan itu kayak jari ya baik. Jari kita ini ya lisan kita zaman sekarang, apalagi di sosial media. Bagi jamaah yang aktif di sosial media melalui Facebook, Instagram, TikTok, YouTube atau WA, ingat, jari kita ini adalah lisan kita. Apa yang kita posting, apa yang kita share, apa yang kita update, kita komen, itu adalah ibarat lisan kita. Tidak pintar kita komen, tidak pintar kita nulis, tidak pintar kita posting, share, itu sama saja kita melepas anjing kita liar.
Oke, saya ini pendiam, jarang ngomong. Tetapi di sosial media, wah jarinya lincah lihai, menebar hoax, menebar fitnah, menghujat orang. Itu sama kayak kalbun akur tadi. Sama kayak lisan yang diibaratkan sebagai anjing yang liar. Maka betapa banyak pejabat-pejabat hari ini terperosok, ditelanjangi karena status dan jejak digital masa lalu. Postingan tahun 2015 ditemukan sama netizen, dibahas, dikupas. Oh dulu bapak itu, ibu itu pernah komen bilang gini tanggal sekian, tahun sekian. Jejak digital itu berbekas. Bapak ibu sekarang ini musim hujan ya, Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a. Bapak ibu berangkat dari rumah itu menginjak tanah yang basah, yang becek, belek, dia berbekas. Jejak itu bisa hilang dengan cepat. Diampes, jadi hantam dia sama hujan, selesai, kering, dia hilang. Tapi jejak digital kita, postingan, komen kita itu berbekas, tersimpan di database, bisa orang cari-cari di kemudian hari. Kalau bapak ibu nyalon jadi apa, itu akan dibongkar orang. Oh dia pernah komen begini, dia pernah begini. Tersandung masalah yang sebenarnya tidak penting-penting banget karena masa lalu. Tapi namanya netizen akan membahas itu, mengungkit itu, menjadikan itu isu yang liar. Hati-hati. Prinsip kita dalam agama itu satu, terkait lisan. Tidak semua hal harus kita komentari, satu. Yang kedua, tidak semua isi kepala kita yang kita tahu, yang kita baca harus kita bicarakan. Karena ada kalanya diam itu adalah emas. Kita bicarakan. Kalau sebagai dai, sebagai mubaligh, ya, sebagai pemuka agama, ketika harus menyampaikan, dia harus berbicara. Karena itulah panggungnya, itulah kesempatannya, itulah cara dia berdakwah. Tapi tentu dibatasi, dijaga. Tadi tidak semua hal harus kita komentari, tidak semua yang kita tahu harus kita ucapkan. Dan tidak semua urusan orang kita juga harus ikuti. Ada isu-isu perceraian artis, ikut kita nimbrung. Untuk apa? Ada isu ini, isu yang nggak ada kaitannya sama kita, sudah. Nah, maka insyaallah tabarakallah dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Hujurat ayat 11 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan. Tidak layak bagi seseorang atau bagi suatu kaum itu mengejek, mengolok kaum lainnya karena semata-mata dia merasa lebih baik daripada mereka. Ini kan sering nggak dipakai zaman sekarang. Dia mengaku dirinya hebat, lebih baik, dan merendahkan serendah-rendahnya. Atau sebagaimana sabda Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ini luar biasanya hadis Rasulullah itu. Sering dua hal ini didempetin, dibarengin. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Karena ini yang paling susah ternyata, iman yang dua. Kalau iman kepada Rasul, banyak orang ngaku saya umatnya Rasulullah, saya umatnya Muhammad. Iman kepada malaikat, kita percaya itu malaikat itu ada. Iman kepada kitab, kita percaya Al-Quran adalah kitabullah, kalamullah. Tapi kalau percaya kepada hari akhir, ini banyak orang nggak percaya. Buktinya apa? Orang berani mencuri, ya, orang berani berperilaku maksiat. Itu karena nggak cukup yakin akan ada pembalasan di hari akhir. Akan ada pertanyaan dan siksa kubur, akan ada
qada dan qadar Allah ini bagian daripada iman kepada hari akhir. Maka kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang iman kepada Allah, percaya kepada Allah dan juga hari akhir, falyakul khairan. Hendaklah dia mengatakan yang baik, au liyasmut, kalau enggak bisa diam. Nah, diam itu luar biasa ya. Orang itu kalau bisa dapat kesempatan diam lalu dia diam, ya itu emas baginya, selamat baginya, tidak sial. Jadi kalau banyak bicara terus salah, banyak bicara terus fitnah, banyak bicara menggunjing orang, nah ini bagian daripada kerugian. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat dan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis tadi menegaskan satu kesimpulan, kalau seandainya kita mau nge-share, kita mau posting, kita mau membagi sesuatu, pastikan yang kita bagi di sosial media, pastikan yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Kenapa? Karena insyaallah ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, kata Rasulullah dalam sabdanya, barang siapa yang menunjukkan suatu perkara kebaikan lalu ada yang ikut melaksanakan yang disampaikan itu baik, lalu ada orang yang ikut melakukan, maka dia dapat ganjaran sebagaimana orang melakukan, dengan syarat yang ngomong juga melakukan. Banyak sekarang kita temukan postingan-postingan liar, barang siapa yang puasa tanggal sekian sama dengan puasa 60 tahun. Hebat sekali. Itu fix hadis gak sahih. Hebat, ada puasa sunnah yang mengalahkan puasa Ramadan itu. Kalau setahun dihapus dosa yang lalu, setahun yang setelahnya, itu benar ada. Tapi kok ada mengamalkan tanggal sekian sama dengan puasa 60 tahun, hebat sekali. Ya, perlu dicek, perlu kita ragu. Jadi kalau kita ngajak kebaikan, yang ngajak itu melakukan satu, yang kedua orang lain melakukan itu, maka orang yang ngajak itu akan dapat pahala. Kayak MLM deh, yang paling atas itu punya anak buah gitu penjaringnya, ini melakukan punya anak buah, makin banyak makin kaya, dia terus investasi itu saham. Makanya kalau kita share itu nggak apa-apa yang nonton cuma 100, cuma 50, dari 50 nyangkut 2 orang saja, wah sudah dapat itu. Tapi kalau sosial media kita pakai untuk joget-joget, nari, yang nonton jutaan, banyak memang yang nonton. Tapi itu kan memamerkan sesuatu yang ya tidak pantas, tidak baik, digunakan untuk nafsu, digunakan untuk orang yang tidak seharusnya melihat. Kalau mau dapat dunia, dapat deh. Banyak yang nonton, banyak yang like, banyak yang komen, oh hebat, kamu cantik, kamu gagah, kamu ini. Tapi berbanding dengan orang berdakwah yang nonton 5, yang amalkan 3 saja, udah untung deh. Makanya tetap kita jaga niat kita. Ya, ini terkait bagaimana menjaga lisan. Pada kesempatan ini, kok bisa pas nih ya Pak Haji jadi baca surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala di lembar kedua, ya, kalau Pak Haji baca dalam Mushaf Usmani yang 15 baris, Pak Haji itu baca juz 29 sebelah kiri gitu ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir dan sebagainya. Itu balik persis itu tidak lama setelah itu di lembar setelahnya itu Allah SWT berfirman, walladzi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ini ayat luar biasa Bapak Ibu. Ayatnya membuat kita tentram, membuat kita yakin, membuat kita optimis, dan harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang mampu menjadikan dunia itu tunduk, patuh, hina di hadapan manusia. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu zalulan, rendah, hina, tunduk bagi manusia.
Kalau enggak Allah yang jadikan, membelot dia dunia ini, melawan. Kita injak dia gerak, ya, kita tempati. Oke, saya bangun rumah di RT 1, besok pagi kita tidur pindah dari ke RT 8. Coba bagaimana itu? Mana rumah saya terjadi terus sengketa terjadi. Jadi dunia itu seolah dibuat hina, rendah, tunduk, patuh sama manusia. Famshu fi manakibiha. Maka jalanlah kamu, kata Allah, di atas pundaknya, di atas punggungnya bumi ini. Kamu berladang, ya kamu berkebun, ya kamu berternak, kamu jualan di toko, ya kamu ngajar di sekolah, kamu ngojek, ya kamu ngamen, ya kamu ngarit. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan, ya, sunnatullah itu berlaku bagi dunia ini, itu tunduk sama manusia karena dia adalah khalifah. Kata Sayyid Qutb mengatakan dalam tafsirnya, zalulan, hina rendah tunduknya bumi kepada manusia itu satu. Contohnya adalah mudah ditempati, mudah ditinggali. Ya. Enggak neko-neko. Kita jangan bandingkan gempa yang, ya, kita bukan minta lagi naudzubillah wa naudzubillah. Gempa yang dulu hanya beberapa lebih panjang, lebih lama. Dunia ini lebih lama amannya daripada musibahnya. Lebih banyak, lebih panjang, lebih tua damainya daripada perangnya. Kita tidak bisa bandingkan yang sedikit itu dengan yang lama ini. Makanya kata Sayyid Qutb, mudah ditinggali, mudah ditempati, oksigen cukup, suhunya baik. Sekarang Elon Musk itu mati-matian meneliti planet, ada Merkurius mau dijadikan bumi kedua. Dia udah habis jutaan dolar untuk penelitian. Ini melawan kodrat dan sunnatullah. Yang dijadikan tempat tinggal tuh al-ard atau bumi. Planet biru ini yang ada gunungnya, yang ada lautnya, yang ada hutannya, oksigennya cukup, suhunya pas. Secanggih-canggih sekayanya Elon Musk dan dedengkot teman-teman sekutunya, sampai kiamat itu nggak akan bisa buat bumi tandingan di planet manapun. Maka kata Sayyid Qutb, bisa ditinggali ditempati bumi ini adalah bukti dalulan. Ya, dillahnya, hinanya, rendahnya dunia bagi manusia sehingga dia tunduk dan patuh. Maka kalau kita dibuatkan bumi yang sedemikian tunduk patuh di bawah kaki kita, jangan kita merasa hebat. Kita harusnya bersyukurnya sama Allah. Oh, Allah yang menjadikan bumi ini tunduk, bumi ini patuh sama saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bumi ini bisa kita jalani, kita bisa rekreasi di atasnya, ya, bisa jualan, berniaga, di darat bisa, di laut bisa. Di laut itu ada kendaraannya, di darat lebih banyak kendaraannya, di udara pun, ya, kita pikir-pikir pesawat Boeing sedemikian besar, 700 orang naik, itu padahal barang berat, itu bisa terbang. Dia hebat yang menciptakan, tetapi Allah yang ngasih inspirasi, ilham untuk bisa menciptakan itu. Sehebat-hebatnya manusia menciptakan pesawat, kalau Allah sedikit saja mainkan di cuaca, selesai. Ayo kemarin-kemarin di gunung jauh sama kita di NTT, gunung apa saya lupa. Itu berapa bulan yang lalu? Gunung apa itu? Pakatobi, itu NTT nggih. Itu batuk dia sedikit, Lombok nggak bisa terbang. Allah mainkan sedikit saja kuasanya. Ya, jadi hebatnya manusia menciptakan transportasi harus ditopang, didukung 100% oleh Allah dengan tidak membuat alamnya neko-neko. Kalau dibuat macam-macam selesai lah, insyaallah. Jadi itu yang kedua. Jadi yang ketiga, tanah-tanah, lahan-lahan itu bisa digarapi, termasuk lautnya.
bisa dibuat tambak, bisa dibuat ini, bisa kebun sawah ladang, bisa diolah. Ini bentuk zalulannya dunia bagi manusia. Makanya orang bisa cari rezeki di darat, di laut, ya, apapun itu, tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Ini Allah menjadikan bumi ini tunduk patuh di bawah manusia. Maka syukur kita harus lebih, syukur kita harus terus, syukur kita harus banyak. Maka kalau kita bersyukur, itu yang untung kita, Bapak Ibu. Kalau kita kufur, nggak bersyukur, yang rugi kita. Kenapa? Allah SWT dalam surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dibuka surat Luqman, lihat terjemahannya. Abu Hurairah termasuk juga Ibnu Katsir punya pendapat kuat terkait siapa Luqmanul Hakim yang ada dalam Al-Quran. Ada orang yang bilang Luqmanul Hakim adalah seorang nabi, seorang rasul. Tapi kalau saya mengajak kita semua, kalau kita ikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ikut pendapatnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ikut pendapatnya Ibnu Katsir. Luqmanul Hakim itu bukan seorang raja, bukan seorang nabi dan rasul. Dia adalah orang yang hidup seperti biasa, menggembala, berkulit hitam, tetapi namanya tercantum dalam Al-Quran karena sering mendapatkan hikmah. Hikmah itu harta paling bernilai. Dia mungkin hidupnya sederhana, ya sekedar cukup, bahkan mungkin kurang kalau dibandingin sama orang-orang kebanyakan zaman sekarang. Tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Itu Luqmanul Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Luqman tadi yang saya bacakan itu menegaskan bahwasanya Luqman itu memberikan nasihat, wasiat kepada anaknya. Wahai anakku, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau kamu syukur, yang untung itu kamu. Itu kata Luqmanul Hakim. Jadi kata-katanya Luqman itu persis diabadikan dalam Al-Quran. Ini manusia luar biasa. Kata-katanya sama Allah di copy paste, begitu ya, masukkan di dalam Al-Quran. Aman kafa wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi. Orang yang bersyukur sebenarnya telah bersyukur untuk dirinya. Karena orang bersyukur itu nikmatnya ditambah, hatinya tenang, dia sudah melakukan kewajiban. Yang untung dia, yang untung yang bersyukur. Amang kafaro, barang siapa yang tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu kaya, gak butuh sama syukurmu. Allah itu hamid, tetap akan dipuji oleh banyak orang. Kalau orang kafir gak memuji Allah, pasti orang beriman muji Allah. Selama dunia ini masih diizinkan berputar, minimal pasti ada satu orang yang berzikir memuji Allah. Nah, kita nggak usah nantang Allah. Ayo kita buat kesepakatan, satu KLU nggak usah sholat subuh, besok kita tidur dah yuk. Atau kita nggak usah puasa satu hari dalam Ramadan, besok hari pertama, biar Allah rugi. Ini alhamdulillah adalah ungkapan-ungkapan kesombongan. Sedikit pun Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tidak butuh dengan syukur kita. Justru kalau kita bersyukur, itu cara kita membalas, tahu diri. Kita beribadah, itulah syukur kita. Dan kembali kepada kita. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah, bukan kita serahkan untuk Allah. Ya, persembahan itu untuk Allah lillahi ta'ala, betul, tapi Allah nggak butuh kalaupun kita tidak melakukan. Ya, jadi jangan dipahami kalau kita bersyukur Allah yang untung, ya. Kalau kita nggak bersyukur Allah rugi, enggak, sama sekali tidak. Allah tetap kaya ketika Fir'aun tidak bersyukur. Allah tetap hebat ketika Qarun tidak bersyukur.
Allah tetap raja ketika Haman tidak bersyukur. Dan kuasanya Allah itu nampak dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memusnahkan, menghancurkan umat-umat terdahulu. Yang kufur-kufur itu dihancurkan Allah dengan cara yang hina, terhina. Insyaallah ya. Jadi Luqmanul Hakim itu adalah Luqman yang bijaksana karena sering atau mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh hikmah ya. Hikmah itu tidak mesti dia dalam bentuk kata-kata. Hikmah juga adalah bentuk sikap ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan. Bisa menangkap sesuatu itu adalah bentuk dari orang itu bijaksana. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, itu kondisi pertama yang Allah uji dari kita dalam bentuk syukur. Ada bentuk ujian kedua dalam bentuk kufur. Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat itu masih dalam surat Al-Mulk berfirman, "Amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Ya. Allah nantang, siapa di antara manusia yang merasa dirinya kuat, dia hebat, dia tahu segalanya, mampu mengendalikan dunia ini, dia sombong saja sedikit, Allah yang menguasai, menggenggam dunia ini, merubah dunia dari keadaan tenang menjadi kacau, matilah kita, hancurlah kita, binasalah kita. Am amintum man fis samaa'i ayursila 'alaikum hasiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala penguasa jagat semesta ini nantang, masih mau sombong enggak? Kalau kalian kufur, saya buat sepersekian detik hancur bisa. Tapi Allah itu memberikan kesempatan kepada kita. Maka Masya Allah, kalau kita habis sholat ketika istighfar minimal 3 kali ya. Mau astagfirullah, 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 mau astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sambil bayangkan dosa kita itu banyak ya Allah. Ada dosa yang sembunyi-sembunyi kita lakukan, ada yang terang-terangan. Ada yang dosa itu kita bangga, kita pamerkan, ada yang kita sembunyikan tapi tetap ketahuan. Ada yang ketika sendirian, ketika rame-rame kita lakukan. Ada yang zahir, ada yang batin, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kemarin-kemarin, sekarang, ada yang masa lalu. Sambil bayangkan di istighfar pertama itu, ya Allah, dosa saya banyak. Di istighfar kedua sambil bayangkan banyak kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, kita lalaikan, kita tinggalkan. Minimal kita akhirkan. Istighfar juga, istighfar karena dosa, istighfar karena kita lalai, tidak meninggalkan perintah, istighfar karena kita sering memubazirkan sesuatu. Jadi membazirkan sesuatu itu juga adalah bagian daripada hal yang harus diistighfari. Kemarin-kemarin saya lihat di Facebook itu potret atau gambaran visual. Jadi kalau orang itu buat video visual ya, segala sesuatu itu lebih menarik emang kalau bergerak. Sehingga ada gambaran. Ini contoh kalau seandainya dunia itu menunjukkan orang itu sering membeli sesuatu itu lebih dari sebenarnya yang ia butuhkan. Jadi ada gambar orang itu pakai topinya bertumpuk-tumpuk banyak tumpuk. Itu gambaran kalau seandainya betapa banyak manusia yang membeli topi itu tidak untuk kebutuhannya, tetapi untuk keinginan. Topi gini warnanya, modelnya. Orang sampingnya jalan, sepatunya tuh banyak di belakangnya terikat. Ini gambaran ya, gambaran seandainya semua barang kita itu nempel sama kita. Baju itu mungkin kita, kalau semua baju yang ada di lemari kita pakai, mungkin tebelnya mungkin 2 jengkal.
Itu digambarkan dalam video itu betapa orang banyak sekali membeli sesuatu yang mungkin tidak benar-benar mereka butuhkan. Topinya banyak, sepatunya banyak, Masya Allah. Makanya usi nafsi kita perlu buat program one in one out itu, ya Mbak. One in itu kalau kita punya barang baru, keluarkan yang lama itu. Bisa kita kasih orang, bisa kita sedekahkan, bisa kita ya sedekah itu kan Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali pernah mengamalkan punya harta itu 4 dirham. Beliau sedekah pagi pernah, sedekah malam pernah, sedekah sir sembunyi-sembunyi pernah, sedekah terang-terangan pernah. Itu Sayyidina Ali. Utsman bin Affan dalam perang Tabuk itu pernah menyedekahkan, ini dalam sejarah tertulis 940 ekor unta. 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Berarti total berapa itu? 1000 ekor. 940 60. Kok bisa tahu orang, kok bisa tercatat dalam sejarah? Karena beliau sedekahnya jahron. Tidak usah ditanya ikhlasnya Sayyidina Utsman. Jadi kita kalau sedekah itu perlu, ada kalanya malam, ada kalanya pagi atau siang, ada kalanya ketahuan orang, ada kalanya tidak ketahuan orang, diamalkan. Kalau ada orang yang kebetulan kita tahu dia sedekah, nggak boleh dibilang ria. Kalau ada yang sembunyi-sembunyi, kita hormati untuk jaga dirinya mungkin. Jadi sedekah itu dengan 4 cara, pagi, siang, ya terang, gelap, atau sirron wa alaniyah. Itu pernah diamalkan oleh para sahabat saya. Nah kita, yuk buka nanti lemarinya, buka kardusnya, buka gudangnya. Jangan-jangan baju kita terlalu banyak. Ya, kita sedekah itu kan nggak mesti harus baru. Ya, kasih yang sudah kekecilan, kasih yang mungkin sekarang nggak langsing udah longgar. Jadi kasih aja. Jadi kita tuh mikirnya ya Allah, pada saya dihisap nanti lah gitu udah mikirnya. Ini kalau dihisap sini sanggup nggak saya? Ingat proses tit barcode di supermarket. Kita belanja satu tit, cepet kita. Kalau panjang satu keranjang, satu lori kita. Emang cepet titit, tapi ngantrinya lama tit. Kita mau ngantri di belakang orang yang belanjanya banyak, pasti males. Pasti kita ngantri di belakang orang yang cuma belanja 2-3 item. Selesai. Kita kadang bayangkan, ya Allah, lemari saya ini banyak isinya nih. Peci saya berapa ya? Hitung. Nah makanya saya bukan berarti tidak suka sama kolektor, boleh silahkan kolektor, tapi ditakar lah. Jangan kaki cuma 2, sepatunya 70. Nah, itu kalau mau jualan nggak apa-apa, kalau dijual. Tapi kalau dia punya 70 sepatu, 70 pasang, kakinya cuma 2, kok rasa-rasanya dia perlu dicek lagi. Nih kira-kira kalau saya mati hari ini akan kemana sepatu-sepatu ini, termanfaatkan atau tidak? Jadi ada satu artis ya, itu yang ya, semoga husnul khotimah, dia kayaknya baik tuh, ya komedian. Sebelum akhir-akhir masanya meninggal tuh kayak dapat firasat, dia jual tuh koleksi ikan kopi itu kan mahal tuh. Dia jual, dia sedekahkan, Masya Allah. Tapi kan nggak semuanya orang punya feeling atau firasat seperti itu. Maka kita pikir nih harus begini. Tetap ya segala sesuatu itu untuk ahli warisnya yang utama. Tetapi masa semuanya. Ya. Jadi tidak ada salahnya kita buka lemari kita buka koper kita lakukan aksi nyata. Tidak mesti nunggu ada bencana baru kita ngasih baju bekas kita. Tidak mesti. Ingat, tapi yang dikasih itu yang masih layak, jangan yang bolong-bolong. Kita sendiri saja jijik mau pakai, kita kasih orang, salah.
kita nih masih sayang nih, tapi nggak cukup nih, gimana lagi? Kita pakai beletot sana sini ya, lipatan kasih. Insya Allah ya. Jadi banyak hal yang bisa kita sedekahkan, banyak hal yang bisa kita berikan. Ingat, sedekah itu konsepnya mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, mau di pagi, siang, sore, petang, itu semua silahkan dilakukan. Insya Allah itu baik saja. Ini dua keadaan, dua kondisi yang Allah menguji kita. Kalau kita sedang mendapatkan nikmat, agar tidak lalai. Ketika kita dapat musibah, dapat ujian, agar tidak putus asa sama Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kajian kita pada malam